Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan masih seputar tentang keutamaan solat. Adapun pembahasan pada malam ini adalah saya akan membacakan hadis bahwa solat itu bisa membersihkan dosa bagaikan sungai yang mengalir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Jadi Nabi pernah bersabda, ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum, bagaimana pendapat kalian jika ada sebuah sungai di depan pintu seorang dari kalian, yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsa marratin, di mana dia itu mandi dari sungai yang ada di depan pintu itu sebanyak 5 kali. Hal baqiya min daranihi syai'un, apakah tersisa dari orang itu yang mandi di sungai 5 kali itu kotoran? Qalu, maka para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai'un. Sahabat menjawab, tidak akan tersisa kotoran dari orang itu. Qala, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fakadzalika matsalus shalawatil khamsi, begitu juga dengan salat yang 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataaya, dengan salat yang 5 waktu ini maka Allah itu akan menghapus dosa-dosa. Coba perhatikan, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan kita menjaga sholat 5 waktu. Nabi mengibaratkan sholat 5 waktu itu ibarat sebuah sungai yang ada di depan pintu kita, dan kita itu setiap hari mandi 5 kali di sungai itu. Kira-kira bersih enggak badan kita? Bersih kalau kita memang mandinya benar, pakai sabun, kita gosok dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mandinya hanya nyebur saja terus kemudian keluar, bersih apa enggak? Tidak. Ibaratnya bebek, kalau langsung masuk bebek keluar, bersih apa enggak kira-kira bebek? Enggak. Ada kalanya ketika kita mandi bersih kalau kita sesuai dengan ketentuan bagaimana cara kita mandi. Ada kalanya mandi tapi masih tetap kotor. Ketika mandinya seperti mandi bebek, hanya nyemplung keluar tanpa dibasuh, tanpa pakai sabun. Begitu juga dengan sholat yang kita kerjakan selama 5 waktu itu. Kalau kita memang mengerjakan sholat 5 waktu ini sesuai dengan ketentuan, syarat dan rukunnya dipenuhi. Ketika sholat khusyuk, tidak memikirkan yang lain, maka insya Allah sholat yang seperti ini akan menghapus dosa-dosa kita. Tetapi kalau syarat-syaratnya tidak dipenuhi, rukun-rukunnya ada yang kelewatan, ketika sholat ingat kepada yang lain, urusan dunia, makanya tidak mungkin itu bisa menghapus dosa kita. Kalau seandainya sholat kita ini sesuai dengan yang ditentukan oleh Rasul, makanya Nabi itu mengatakan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi kalau kita sudah sesuai, syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, ketika kita sholat khusyuk, maka sholat yang kita kerjakan itu akan membuat kita ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, yang kita lihat sekarang, ada orang yang sholat tapi dia ternyata masih ngerasani orang. Ada orang yang sholat tapi dia masih suka berdusta. Ada orang yang sholat tapi dia suka korupsi. Ada orang yang sholat tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Kenapa kok bisa terjadi? Itu berarti ada masalah dengan sholatnya. Bukan sholatnya yang salah, bukan ayat Al-Qurannya yang salah, tapi ada masalah dengan dirinya. Apakah sholatnya sudah benar? Itu perlu dipertanyakan. Makanya perlu kita belajar tentang bagaimana tata cara sholat, supaya ketika kita sholat itu tidak sia-sia. Karena ulama itu mengatakan, kalau kita misalkan sholat tapi kita tidak tahu tentang ilmu sholat, maka sholat kita itu ditolak, tidak diterima. Percuma kita Allahu Akbar, karena kita nggak tahu ngelirik kanan, ada cicak kejar-kejaran dilihatin terus.
Karena kita nggak tahu, melihat ke atas, muter-muter songkok. Yang ibu-ibu karena nggak tahu ketika sujudnya ke rukuh, boleh apa enggak kira-kira? Ketika sujudnya ke rukuh, boleh apa enggak? Enggak boleh, tidak sah. Allahu Akbar. Rukuhnya dibuat alas karena nggak bawa sajadah, tidak sah. Kalau tidak tahu, bisa-bisa melakukan seperti itu. Seharusnya gimana? Harus langsung kepala itu ke lantai. Jadi kita itu nggak boleh sujud kepada sesuatu yang ada di badan kita, yang ikut bergerak dengan badan kita. Seandainya saya misalnya pakai surbannya saya kalungkan di badan saya, kemudian saya sholat, ketika sujud saya sujud kepada surban, maka sholat kita tidak sah. Kecuali kalau surban kita atau sejadah kita diletakkan di lantai, tidak ikut bergerak dengan badan kita, maka itu beda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang lain disebutkan, An Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalus salawatil khamsi, berumpamaan salat 5 waktu, kama salinahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum, itu ibarat sebuah sungai yang dalam, yang mengalir di depan pintu seseorang di antara kalian, yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin, di mana kalian itu kemudian mandi 5 kali. Di sini disebutkan sungai yang dalam, yang mengalir. Jadi sungai tambah dalam itu pasti sungai itu tambah jernih, tambah mengalir lebih jernih lagi. Makanya ini menunjukkan tentang keutamaan kita ketika kita sholat. Kalau kita sholat benar-benar sesuai dengan ketentuan, insya Allah dosa-dosa kita itu akan bersih semuanya. Memang yang dihapus itu adalah dosa-dosa kecil, tapi kalau dosa-dosa kecil itu sudah habis semua, maka kita berharap dengan sholat itu mungkin dosa-dosa besar kita diambil dikit-dikit, yang akhirnya bisa habis. Dan kita juga tidak boleh meremehkan dosa kecil. Kadang-kadang kita meremehkan dosa kecil. Dosa kecil itu kalau terus dilakukan akan berubah jadi besar. Ibaratnya kita nabung sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, akan tambah besar. Yang anak-anak remaja ini ada cewek lewat dilirik terus. Kalau lirikan pertama nggak sengaja nggak apa-apa, astagfirullah. Tapi astagfirullah, ditutup matanya tapi dibuka, ya dosa. Atau malah dikejar, astagfirullah, dikejar, ya tambah dosa. Ya, ini anak-anak. Yang ibu-ibu ya sama, ada anak-anak lewat, ya gak apa-apa kalau anak-anak lewat kok ya. Jelas semuanya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan disebutkan lagi oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri bahwa baginda Nabi SAW bersabda, solat 5 waktu itu merupakan penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara waktu-waktu solat. Jadi dengan keberkahan kita melaksanakan solat, maka kita itu akan dihapus dosa-dosa kita dari solat yang satu ke solat yang lain. Solat duhur yang kita kerjakan dan solat asar, maka selama duhur dan asar dosa-dosa kecil kita itu dihapus semua. Dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya, dari isya sampai subuh. Nah, ini tentang keutamaan solat. Makanya jangan pernah kita meninggalkan solat. Kalaupun kita pernah meninggalkan sholat mungkin zaman-zaman dulu karena kita nggak tahu, segera diqadha, bertaubat kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya karena pernah meninggalkan sholat, pernah meninggalkan kewajiban. Bukan cuma mohon ampun seperti itu, istighfar yang banyak, kemudian diqadha. Ustadz, saya sudah 30 tahun tidak mengerjakan sholat. Gimana Ustadz? Sholat diqadha selama 30 tahun. Yang anak-anak ini mumpung masih berapa tahun paling ya? Ya, berapa tahun? Dafa berapa tahun? Enggak sholat. Sholat terus. Alhamdulillah. Ya, Fadli berapa tahun? Sholat terus. Enggak pernah sholat? Wah, ini angel kalau kayak gitu. Pak Iwan berapa tahun enggak sholat? Hampir baru sekarang. Tambah parah kalau baru sekarang. Nggak, insya Allah. Apalagi Pak Munas ya, hampir 50 tahun ya nggak sholat. Sholat terus ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan istiqomah sholat ya.
Dan mudah-mudahan dengan sholat itu kita ini menjadi lebih baik dan juga dilindungi dari segala macam musibah, dilindungi dari segala macam penyakit termasuk virus corona. Amin amin ya rabbal alamin.